Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen penguji pada uji kinerja PPK Transformasi Akidah Akhlak dalam Jabatan Kementerian Agama batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Yusuf Bayu Melani, mahasiswa PPK Akidah Akhlak di Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27102503037. Pada hari ini Sabtu 31 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Ma'arif NU 06 Bojongsari dengan materi adab berjalan, makan, minum, dan berpakaian. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya semuanya. Ini Pak Boy absen dulu. Aurin, Asria, Afna, Sahid, Indi, Anissa, Anida, Fauzan, Salim Moka, Reva, Irfan, Serti, Yuna, Rosa, Meka, yang belum dipanggil. Seperti biasa, mari kita membaca, menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebelum mulai pembelajaran. Silakan bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku,
Setelah kita mendapatkan sejuk, semoga tadi surah Al-Insyirah yang kita baca mendapatkan pahala dan kita diberikan keberkahan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, pada pembelajaran akidah pagi hari ini, sebelumnya Pak Boyo akan tampilkan juga video motivasi untuk pertemuan kali ini. Seperti biasanya, sebelum kita pelajaran ada tadi tadarus, ada motivasi. Nah, untuk motivasi, Pak Bayu mengatakan video yang menurut Pak Bayu untuk dapat dipelajari, diambil nilai positifnya. Terbesar bagi manusia itu bukan mereka bermimpi terlalu tinggi dan mereka gagal, tapi ketika mereka bermimpi terlalu rendah dan mereka merasa wah. Dari tampilan tadi bisa dipahami tidak? Ya, jadi kalau kita bermimpi itu yang setinggi mungkin, yang maksimal, jangan sampai berpikirnya rendah. Oke, Pak Boyo akan mereview materi yang dulu, ya materi yang pernah kita pelajari, yaitu tentang adab berjalan, makan, minum, dan berpakaian. Adab adalah tata krama atau perilaku yang baik sesuai ajaran Islam dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adab itu adalah tata krama kita sehari-hari, bercengkrama dengan seseorang dalam kehidupan kita di masyarakat. Adab ada dasarnya, ada Al-Quran dan hadis atau sunnah. Hadis adalah perilaku Nabi Muhammad SAW, baik itu perilaku, ucapan, tindakan maupun ketetapan. Selanjutnya, tanda-tanda beradab, ada sopan santun, dipraktekkan. Nah, ini harus dipraktekkan rapi, bersih, dan menjadi contoh. Kalian harus menjadi satu contoh di sini. Aku ditanya, coba ini. Pertanyaan pertama, baca coba. Siapa yang baca? Baca, benar. Apakah baik berjalan dengan tergesa-gesa dan sembarangan? Jawabannya? Iya. Nanti sama dua benar. Baiklah, makan dan minum sembari berdiri. Baik tidak? Iya. Ketiga. Pembelajaran pada hari ini atau pada pertemuan kali ini, yaitu yang tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menganalisis, menunjukkan ada berjalan, makan dan minum dan berpakaian. Nanti Pak Boyo akan membuat kelompok pada kalian. Pak Boyo punya studi kasus, kalian kerjakan. Tampilan tentunya untuk penambahan materi kita, penambahan hasanah kita. Langsung saja maka itu akan jadi nanti kemudian untuk sekarang kembali lagi. Bisa dipahami dari video itu? Bisa. Jadi kalau orang yang sering makanan haram bisa menutup hati, menutup rezeki. Nah, ini pertanyaan dari dia ini, siapa? Ya, siap-siap ini. Pertanyaannya untuk kalian ini, Pak Bayu ini dia, tapi rahasia dulu ya. Yo, Pak Bayu minta 3 orang maju ke depan. Yo, siapa yang berani? Pertanyaan begini. Ayo. 1, 2, 3. Ayo, silakan yang mau maju. Ya ada? Oh iya, 1. Oke.
Dua, ya maju ke depan sini. Satu lagi. Nah, gitu. Harus berani ya. Ini makan menggunakan tangan kanan, terus seperti orang berjalan harus santai. Bosan. Pakai baju harus ya bersih, bagus. Kasih hadiah ya. Ini biar menjadi hidupkan atau enggak kembali ke tutupnya. Jangan kiri ya, jangan maju. Sudah kan pertanyaannya? Sudah ulangi. Kalau makan harus pakai tangan. Kalau berjalan harus dengan ya sopan. Kalau berjalan harus sopan ya. Berpakaian harus ya. Oke. Selanjutnya ini adalah studi kasus ya. Siapa yang membaca? Irfan dulu depan. Pertama. Pada jam pergantian pelajaran koridor sekolah terlihat ramai. Beberapa siswa berjalan dan gesa-gesa sambil bersandar keras. Ada yang berlari hingga hampir menabrak guru yang lewat. Sebagian siswa lain berjalan dengan tertib di sisi kiri koridor, memberi jalan kepada guru dan saling menyapa dengan sopan. Namun salah satu siswa berkata, "Ngapain sih Pak, jalan pelan-pelan, nanti telat masuk kelas." Oke, kasus ya. Ini pernah melihat kayak gini? Nah, yang bagus itu yang buru-buru ya, bercanda tergesa-gesa, atau yang berjalan dengan tertib. Studi yang kedua, Pak Es, coba baca. Saat waktu istirahat, beberapa siswa makan di kantin. Ada siswa yang makan sambil berdiri, berbicara dengan mulut penuh, dan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Bahkan ada yang membuang sisa makanan sembarangan. Di sisi lain, ada siswa yang duduk dengan rapi, membaca doa sebelum makan, menggunakan tangan kanan, dan menghabiskan makanannya. Seorang teman menegur, ribet, yang penting kenyang. Dari kasus itu yang tidak bagus yang mana? Sambil berdiri, kemudian berbicara. oke, tindakannya baiknya apa? Makan sambil duduk. Terus Membaca doa sebelum makan. Menggunakan tangan kanan. kemudian Dan menghabiskan makanannya. jadi kalau kita makan harus habis ya, jangan buang sampah sembarang. Jadi tadi ada beberapa kasus. Selanjutnya kita akan belajar kelompok. Sudah siap kelompoknya? Silakan untuk ke kelompoknya masing-masing. Tugas kelompoknya sudah Pak Bayu siapkan di map hijau ini ya. Silakan nanti dilihat, ini ada tugas kelompoknya. Ada tugas kelompoknya dibaca, dipahami ya. Ya. Kelompok satu mana ya? Kelompok satu ini, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Oke ya, silakan dikerjakan sebagaimana petunjuk yang telah Pak Bayu sampaikan ya. Ini yang pertama harus ada nama kelompok, kelas, tanggal, anggota ya, nanti itu diisi namanya, dan kemudian nanti setelah kalian mengerjakan tugas ini kalian harus mempresentasi. Nanti jadi harus ada yang maju menyampaikan hasil yang dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, alhamdulillah. Sekarang maju satu kelompok satu. Ayo. Sekarang Pak Bayu panggil kelompok terakhir dulu, kelompok 4. Kelompok 4 silakan jawab, sampaikan kepada teman-temannya hasil diskusinya. Jawab dari kelompok 4. Satu, kelompok yang melakukan akad Islam. Kedua, yang mencerminkan akad Islam karena mereka menunjukkan satu
koridor sekolah. 2. Ada perjalanan yang tampak. Kita membangun koridor baik, berjalan dengan rapi dan teratur, menyapa teman sebagai bentuk akhlak mulia. Oke, terima kasih. Jangan duduk tangan buat kelompok A. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kelompok menerapkan dari Islam. Kelompok kedua adalah menerapkan dari Islam karena mereka mencerminkan akhlak yang baik dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Ada berjalan yang tampak. 1. Tidak berjalan tergesa-gesa. 2. Menjaga ketertiban di koridor. 3. Menunjukkan sikap ramah dengan menyapa teman. Oke, terima kasih. Utama kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Kelompok yang menerapkan adab Islam. Kelompok siswa yang berjalan tertib dan saling menyapa dalam kelompok yang telah menerapkan adab Islam karena mereka menjaga etika dan hubungan sosial. 2. Ada perjalanan yang tampak. 1. Berjalan dengan benar. 2. Menghormati orang lain di sekitar. 3. Menjaga sikap sopan saat bertemu teman. Oke, terima kasih. Sekarang kembali utama kelompok 3. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kelompok yang menerapkan kelompok yang berjalan tertib dan saling menyapa. Hal ini karena Islam mengajarkan kepada untuk menjaga sikap kerendahan dan menghormati sesama, termasuk saat berjalan dan menyapa teman. 2. Tetap berjalan dengan berjalan dengan tertib, berjalan dengan rapi, saling menyapa atau menghormati teman. Aduh, tangan Oke, sudah tadi jawabannya bagus, hasil kelompoknya bagus. Selanjutnya adalah kalian harus menanggapi kelompok temannya masing-masing. Hasil jawaban kalian tadi ya, kalian harus berlatih menanggapi jawaban. Sekarang tanggapan kelompok masing-masing. Sekarang Pak Guru coba sampling aja. Coba kelompok 1. Kami dari kelompok 1 menanggapi kelompok 4. Kami setuju dengan pendapat kelompok 4. Namun menurut kami bisa ditambahkan bahwa berjalan rapi bukan hanya soal disiplin, tetapi juga agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain di koridor sekolah. Oke, terima kasih. Jadi tanggapannya bagus. Jadi kepada kelompok 4 ditambah ya, bahwa berjalan rapi bukan hanya soal disiplin, tapi bisa tidak membahayakan orang lain. Coba sekarang kelompok 3. Kami dari kelompok 3 menanggapi kelompok 1. Kami setuju dengan pendapat kelompok 1, namun akan lebih tepat jika dijelaskan bahwa saling menyapa bukan hanya tulisan baik, tapi juga dianjurkan dalam Islam karena dapat mempererat persaudaraan. Oke, bagus ya. Untuk kelompok 1 bisa ditambahkan ya. Jadi jawabannya sudah tepat dan bagus. Bisa dijelaskan bahwasanya saling menyapa bukan hanya kebiasaan baik, itu bahkan menjadi dianjurkan ya. Kita kalau bertemu dengan pihak yang lain harus saling menyapa. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, kesimpulan pada hari ini temuannya adalah ada berjalan, makan, minum, dan berpakaian adalah cerminan diri atas keimanan. Seorang muslim dan akan menjadi dasar terciptanya kehidupan yang harmonis. Jadi ketika kita berjalannya baik,
baik, makan minumnya yang halal, berpakaian yang bagus, itu dapat mencerminkan diri kita masing-masing, mencerminkan keimanannya masing-masing. Orang yang baik, yang makan yang halal, insya Allah orang yang beragama dengan baik. Orang yang beragama dengan baik, maka makan minumnya yang halal, berjalan yang baik, berpakaian yang rapi. Ya. Bisa dimengerti semuanya? Oke, selanjutnya time is quiz. Nah, sebelum kita nanti akhir pelajaran, time is quiz dulu. Kita akan coba ya, time is quiz, formatif dan refleksi. Nah, silakan tap ya. Barcode-nya dilihat, barcode-nya di-scan. Pak Bayu sudah siapkan melalui Google Drive, Google Form, di-scan. Alhamdulillah. Jadi bagaimana pembelajaran pada hari ini? Mudah? Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu ucapkan terima kasih. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang hikmah adab berjalan, makan minum dan berpakaian. Silakan bisa dipelajari bagian pada bab adab berjalan, makan minum dan berpakaian. Terima kasih. Kata dari surah Al-Maidah, jika kamu benar-benar orang yang beriman, maka hanya kepada Allah lah hendaklah kamu bertawakal. Alhamdulillah.